Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku sekalian dimanapun kita berada? Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal tes Panwascam Pilkada tahun 2020, klaster pengawasan penyelenggaraan pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah berdasarkan referensi dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Di dalam soal ini kurang lebih ada 100 soal, tapi kita nanti akan bagi menjadi 2 session, yaitu part 1 dan part 2. Oke, untuk itu marilah kita langsung saja mulai dengan soal yang pertama. Adapun bunyi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat ketiga adalah, ya, jawabannya adalah C. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Soal selanjutnya. Pengawasan pemilu dilaksanakan dalam menghadapi, saya ulangi, soal yang kedua, pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi. Ya, jawabannya adalah A. Strategi pencegahan dan penindakan. Soal nomor 3. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota pada tahun 2018 termuat dalam, ya, jawabannya adalah D. Termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal nomor 4. Manakah jawaban di bawah ini yang tidak termasuk kategori pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ya, jawabannya adalah E. Mendukung KPU merubah berita acara pleno. Soal selanjutnya. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pembentukan DKPP ditetapkan dengan, ya, jawabannya adalah A. Pembentukan DKPP ditetapkan dengan keputusan Presiden. Soal berikutnya. Urutan informasi dugaan pelanggaran yang tercantum dalam formulir hasil pengawasan terdiri dari, ya, jawabannya adalah D. Terdiri dari peristiwa, saksi-saksi, bukti-bukti, dan uraian singkat dugaan pelanggaran. Soal nomor 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota pada tahun 2020 adalah, ya, jawabannya adalah C. PKPU nomor 15 tahun 2019. Soal selanjutnya. Manakah jawaban di bawah ini yang tidak termasuk sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ya, jawabannya adalah B, yaitu rehabilitasi. Soal berikutnya. Waktu yang dimiliki oleh pihak pengawas pemilu untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu adalah paling lambat? Ya, jawabannya adalah B. 7 ditambah 7 hari. Soal selanjutnya.
berapa hari batas waktu yang diberikan kepada pelapor atau masyarakat untuk dapat membuat laporan dugaan pelanggaran pemilihan? Jawabannya adalah A. 7 hari sejak diketahui atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pemilihan. Soal selanjutnya, kampanye pemilihan umum yang melibatkan aparatur sipil negara termasuk dalam pelanggaran? Ya, jawabannya adalah A. Pelanggaran pidana pemilu. Soal berikutnya, berikut ini adalah pihak yang dapat mengajukan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu dalam pemilihan umum, kecuali? Ya, jawabannya adalah E, yaitu warga negara. Soal berikutnya, lembaga manakah yang memiliki wewenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum? Ya, jawabannya adalah E, Mahkamah Konstitusi. Soal selanjutnya, berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu ketika menerima atau menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan, kecuali? Ya, jawabannya adalah E, menangkap pelaku dugaan pelanggaran. Soal berikutnya, dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, landasan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terdapat pada? Ya, jawabannya adalah E, poin A dan C benar, yaitu pada pasal 18 ayat keempat Undang-Undang 1945 dan C pasal 28D ayat ketiga hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Soal berikutnya, alasan yang mendasar dilakukannya perubahan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan terakhir dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jawabannya adalah A, dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Masuk ke soal selanjutnya. Ketentuan pasal 18 ayat keempat UUD 1945 berbunyi? Ya, jawabannya adalah C. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota terpilih dan kota dipilih secara demokratis. Soal berikutnya, ketentuan pasal 28D ayat ketiga Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi? Ya, jawabannya adalah A. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Soal selanjutnya, ketentuan bahwa pemilihan diselenggarakan melalui 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan diatur pada? Ya, jawabannya adalah D, yaitu diatur dalam pasal 5 Undang-Undang ayat 1 nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Soal selanjutnya, manakah di bawah ini yang masuk pada tahapan penyelenggaraan? Ya, jawabannya adalah D. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur,
pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Masuk ke soal selanjutnya. Manakah di bawah ini yang masuk pada tahapan persiapan? Ya, jawabannya adalah C, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Soal selanjutnya, lembaga penyelenggara pemilu atau pemilihan sebagai satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan terdiri atas, ya jawabannya adalah B, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Soal selanjutnya, ketentuan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Kota terdapat pada pasal ... Undang-Undang tahun ... Ya, jawabannya adalah B, yaitu terdapat pada pasal 22A ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Soal selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Panwas Kecamatan dibentuk ... sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat ... bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan selesai. Ya, jawabannya adalah A, yaitu 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan selesai. Soal berikutnya, manakah di bawah ini yang merupakan tugas dan wewenang dari Panwascam? Kita harus tahu kawan-kawan ini. Ya, jawabannya adalah A, memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan. Soal selanjutnya, manakah di bawah ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang dari Panwascam? Ya, jawabannya adalah E, menyampaikan laporan kepada Panwas Kabupaten Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan. Soal berikutnya, manakah di bawah ini yang merupakan kewajiban Panwascam dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati? Ya, jawabannya adalah poin A dan C benar, yaitu menyampaikan laporan kepada Panwas Kabupaten Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan, dan C, menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kabupaten Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilihan di tingkat kecamatan. Kita masuk ke soal selanjutnya. PPL dibentuk 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilihan dimulai dan dibubarkan, paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan telah selesai. Bunyi ketentuan tersebut terdapat pada pasal? Ya, jawabannya adalah A, terdapat pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Soal berikutnya, peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yaitu jawabannya adalah C, Perbawaslu nomor 14 tahun 2017. Soal selanjutnya, pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah. Jawabannya adalah B, 17 tahun atau sudah pernah kawin atau menikah yang terdaftar dalam pemilihan. Soal berikutnya, yang dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan adalah jawabannya adalah B, warga negara, pemantau pemilihan, dan peserta pemilihan. Masuk ke soal selanjutnya, lembaga yang menangani dugaan pelanggaran pidana pemilihan meliputi. Jawabannya adalah D, yaitu Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Soal selanjutnya, dugaan pelanggaran pemilihan dapat berasal dari. Jawabnya adalah D, laporan dan temuan. Soal berikutnya, kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun 2020, yaitu sebanyak. Kawan-kawan sekalian, pada soal ini kita masing-masing kita, entah kawan-kawan tinggal dimanapun itu, perhatikan kabupaten tempat kita tinggal, di provinsi tempat kita tinggal, itu kita harus tahu menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun 2020 atau tahun yang kemarin ada berapa kabupaten yang melaksanakan. Kita harus tahu karena suatu saat soal ini bakal muncul dan ini diindikasikan, dikhususkan kepada tempat kita tinggal. Artinya kita memang tidak buta data untuk daerah kita masing-masing terkait pilkada atau pilcaleg di tempat kawan-kawan sekalian tinggal. Nomor 34. Kemudian soal berikutnya, laporan dugaan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota paling lama ... sejak diketahui dan ditemukan. Jawabannya adalah D, yaitu 7 hari sejak diketahui dan ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Soal berikutnya, laporan dugaan pelanggaran pemilihan dituangkan dalam formulir. Kita harus tahu ini. Jawabannya adalah A, yaitu model A1. Soal berikutnya, pelimpahan atau penerusan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dilakukan paling lama ... sejak laporan diterima. Pelimpahan atau penerusan laporan dugaan pelanggaran dilakukan paling lama ... hari sejak laporan diterima. Sini jawabannya A, tidak dapat dilimpahkan. Soal berikutnya 38. Bentuk informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan adalah, yaitu A, informasi lisan dan atau informasi tulisan dalam bentuk tulisan dan lisan. Soal berikutnya, hasil penelusuran informasi awal yang mengandung dugaan pelanggaran pemilihan ditindaklanjuti dengan mekanisme. Jawabannya adalah C, temuan pengawas pemilihan. Soal berikutnya, syarat formal laporan dugaan pelanggaran pemilihan kecuali. Syarat formal laporan dugaan pelanggaran pemilihan kecuali. Jawabannya adalah C,
kecuali identitas saksi. Soal berikutnya, dalam laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat material, maka hukumnya ya, jawabannya adalah A, menjadi informasi awal. Soal berikutnya, dalam hal laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat material, Bawaslu atau pengawas pemilihan melakukan kajian bahwa laporan, ya, jawabannya adalah E, laporan tidak dapat diterima. Soal berikutnya, Bawaslu atau pengawas pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam menangani dugaan pelanggaran pemilihan paling lama. Ya, jawabannya adalah B, yaitu paling lama 2 hari. Soal berikutnya, sistematika kajian dugaan pelanggaran pemilihan tertuang dalam formulir. Ya, kita harus tahu ini. Jawabannya adalah C, model A8. Soal berikutnya, yang dapat mendampingi pelapor, terlapor, dan atau pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran dalam menghadiri undangan klarifikasi adalah, ya, jawabannya adalah B, kuasa hukum atau tim kampanye dari partai yang bersangkutan. Soal berikutnya, tim klarifikasi Panwas Kecamatan terdiri dari, ya, jawabannya adalah C, ketua atau anggota, pejabat struktural atau staf dari sekretariat Panwascam. Soal berikutnya, salah satu kategori hasil kajian dugaan pelanggaran pemilihan adalah, jawabannya adalah B, adalah sengketa pemilihan. Soal berikutnya, jenis-jenis pelanggaran pemilihan adalah, ya, jawabannya adalah A, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, dan atau tindak pidana pemilihan. Soal berikutnya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh, ya, adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, dan C, pasangan perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota masing-masing. Oke, kita masuk soal terakhir. Berdasarkan Perbawaslu nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, bahwa upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan KPU provinsi atau KPU kabupaten kota di Bawaslu provinsi atau Panwas kabupaten kota, dan penyelesaian sengketa proses pemilihan berpedoman pada asas, penyelesaian sengketa proses pemilihan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesional, akuntabel, efisien, efektif, dan integritas. Jadi jawabannya adalah E, semuanya benar. Oke, kawan-kawan sekalian,
Mungkin itu pada session video kali ini kita bahas 50 soal berikut dengan jawabannya. Silahkan kawan-kawan cross check jikalau ada jawaban yang salah atau tidak pas. Nanti setelah membuka arsip silahkan komen di kolom komentar ya. Kita belajar bersama dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dalam video ini bisa menambah hasanah keilmuan kita sehingga kita dapat menyelesaikan seleksi ujian Panwascam dengan berhasil sukses. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.